Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal PAT pada semester yang kedua untuk kelas 6 sekolah dasar. Anak-anak yang dirahmati Allah, berikut beberapa contoh soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sesuai dengan ayat di atas, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam, perhatikan di awal ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam albir. Albir ini artinya adalah kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Jadi jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Dalam penggalan ayat tersebut kita dilarang saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Apabila melakukannya, maka titik-titik. Nah, perhatikan di akhir ayat pada ayat ini. Innallaha sadidul 'iqab. Ini memiliki makna sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Jawaban yang betul adalah D. Kemudian contoh soal berikutnya. Ya. Hurrimat alaikumul maitah. Dari potongan ayat di atas, lafal yang bergaris bawah, ya, perhatikan, mengandung hukum bacaan. Nah, di sini ada hukum bacaan al. Ya. Ini disebut dengan al-qamariyah. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah al-qamariyah. Ya. Kemudian nomor 4. Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling titik-titik. Allah menciptakan manusia itu laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ini untuk saling mengenal. Jadi jawaban yang betul, jawaban yang tepat adalah untuk saling atau supaya saling mengenal. Ya. Ini jawaban untuk soal nomor 4. Kemudian perhatikan contoh soal berikutnya. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kelima. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha. Sebutkan 3 perilaku larangan dari Allah dan yang harus dihindari menurut ayat di atas. Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk menggunjing orang lain, kemudian juga larangan untuk berprasangka, dan juga larangan untuk mencari keburukan orang lain. Jadi ayat ini menjelaskan larangan dari Allah yang harus dihindari. Ya, menurut ayat ini adalah yang pertama menggunjing, kemudian yang kedua berprasangka, yang ketiga adalah mencari keburukan orang lain. Nah, kita lanjutkan pada KD 3.4, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Adanya bumi, bulan, bintang, matahari berputar pada porosnya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali yang disebut dengan
Nah, ketetapan Allah sejak zaman azali itu disebut dengan qadha. Jadi jawaban yang tepat adalah qadha. Kemudian contoh soal yang ketujuh. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita pandai karena rajin belajar. Yang ketiga, kita menjadi juara lomba MHQ misalnya, karena gigih berlatih. Yang keempat, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kelima, kita lancar membaca Al-Quran karena rutin membacanya. Yang termasuk 3 contoh qadar terdapat pada nomor. Nah, perhatikan dari kelima pernyataan ini, manakah yang termasuk dalam contoh qadar? Nah, qadar itu apa? Qadar itu adalah ketetapan Allah yang melibatkan dari usaha manusia. Ya, contohnya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini apakah qadha atau qadar? Nah, ini setiap yang bernyawa pasti akan mati, ini contoh qadha. Jadi bukan ya. Kemudian kita pandai karena rajin belajar. Nah, ini merupakan ikhtiar manusia ya, supaya pandai maka belajar. Kemudian kita menjadi juara lomba MHQ karena gigih berlatih ya. Gigih berlatih ini juga merupakan usaha atau ikhtiar. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, ini bukan, ini ketetapan Allah yang sudah pasti ya. Kita lancar membaca Al-Quran karena rutin membacanya. Ini juga merupakan ikhtiar usaha manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, kemudian 3, dan 5. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk contoh qadar adalah 2, 3, dan 5. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya, contoh soal berikutnya. Ada soal isian. Ali gigih berlatih pidato untuk lomba tingkat kekaresidenan. Kedu. Kedu ini adalah sebuah tempat ya. Pada saat lomba, Ali tampil sangat bagus sehingga Ali mendapat juara pertama. Upaya Ali untuk berhasil termasuk takdir. Nah, ini takdir itu disebut juga dengan qadar. Nah, dibagi menjadi 2, ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak dapat diubah. Sedangkan takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dapat dirubah dengan usaha ya, manusia, tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban yang tepat adalah takdir mu'allaq ya. Mu'allaq. Ini jawaban yang tepat adalah takdir mu'allaq. Kemudian contoh soal berikutnya. Beberapa waktu lalu terjadi bencana banjir di kota tempat tinggal Umar. Ketika banjir surut, rumah Umar kotor penuh lumpur dan beberapa barang hilang karena hanyut. Namun, Umar tidak lantas putus asa. Ia berusaha untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Arti dari tawakal adalah titik-titik. Arti dari tawakal itu adalah berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah atau berserah diri. Kemudian contoh soal berikutnya. Al-Quran surah At-Taubah ayat 51, Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Berdasarkan terjemahan ayat tersebut, di atas uraikanlah 3 hikmah beriman kepada qadha. Dari surah At-Taubah ya, ayat 51 tersebut, maka hikmah yang bisa kita ambil yang pertama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala ketetapannya ya. Baik itu ketetapan yang baik ataupun buruk, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebagai rasa tawakal kita kepada Allah, menumbuhkan rasa tawakal,
perilaku tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi Allah menetapkan sesuatu, ya, sehingga manusia harus tawakal. Yang ketiga adalah menenangkan jiwa. Ya, itu hikmah dari beriman kepada qadha. Kemudian pada KD 36, memahami sikap toleran dan simpati terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kafirun. Perhatikan tabel berikut ini. Perilaku yang pertama mengejek teman yang berbeda suku dengan kita. Yang kedua memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Yang ketiga tidak membuat kegaduhan saat teman sedang sholat. Yang keempat membuat keributan di kelas ketika guru sedang menjelaskan. Dari tabel di atas termasuk sikap toleransi ditunjukkan pada nomor, perhatikan ya, sikap toleransi yang ditunjukkan pada beberapa pernyataan. Mengejek teman yang berbeda suku ini tentu saja bukan sikap toleran. Kemudian yang kedua memaksakan kehendak sendiri, ini juga bukan sikap toleran. Nah, tidak membuat kegaduhan saat teman sedang sholat, ini adalah sikap toleransi terhadap sesama. Membuat keributan di kelas ketika guru sedang menjelaskan, nah, tentu saja bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 3. Ya. Kemudian contoh soal berikutnya, simpati adalah sikap ikut merasakan kesedihan orang lain, sehingga menimbulkan sikap peduli terhadap diri kita. Selain itu, manfaat dari sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Mendapatkan penghargaan. B. Terciptanya kerukunan. C. Memperpanjang umur. D. Memperluas rizki. Nah, manakah jawaban yang tepat untuk soal berikut? Ya, simpati itu adalah ikut merasakan kesedihan orang lain sehingga menimbulkan sikap peduli. Nah, manfaat dari sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari adalah kita, ya, tentu saja ini yang betul adalah terciptanya kerukunan. Kita bisa hidup rukun dengan sesama atau tetangga kita. Ya, ini. Kemudian contoh soal berikutnya nomor 13, keberagaman kadang menimbulkan terjadinya konflik. Perilaku toleransi akan menghindarkan konflik karena dalam toleransi terdapat perilaku saling menghargai. Ya. Jawabannya adalah saling menghargai. Ya. Kemudian contoh soal berikutnya, nomor 14. Sikap toleransi sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Berikan 2 contoh perilaku toleransi dalam beragama. Ini contoh perilaku dalam beragama, ya. Yang pertama, tidak mengganggu ibadah agama lain. Kita tidak boleh mengganggu apalagi merusak, ya, ketika ada ibadah agama lain. Yang kedua adalah saling menghormati antar umat beragama. Kita harus saling menghormati. Ya, kita juga bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan agama kita dalam urusan dunia. Kemudian KD 3.7, memahami hikmah infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Bersedekah adalah sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersedekah harus dilakukan dengan kalau kita bersedekah tentu saja harus dilakukan dengan apakah jujur, pamer, terpaksa, atau ikhlas. Jawaban yang betul adalah ikhlas. Ya. Kemudian soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Sedekah jariah, membaca Al-Quran, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, sholat tahajud, anak soleh yang mendoakan. Yang termasuk 3 perkara yang tidak akan putus apabila seorang anak Adam meninggal adalah terdapat pada nomor berapa? Jadi dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang meninggal dunia itu akan terputus pahalanya kecuali 3 perkara. Yaitu yang pertama adalah sedekah jariah, ya.
Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Ya. Nih, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah berapa tadi? 1, 3, dan 5. 1, 3, 5. Ya, jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor berikutnya. Suatu pemberian yang dilakukan seorang berupa barang atau jasa sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala semata disebut dengan infak, berbagi, zakat, sedekah. Jadi memberikan sesuatu berupa barang atau jasa itu disebut dengan infak. Ya, disebut dengan infak. Ya, beda dengan zakat. Ya, kalau sedekah itu bisa barang, bisa bukan barang juga. Ya, karena sebagaimana orang yang tersenyum itu juga merupakan sedekah dan itu bukan barang. Ya, inilah yang membedakan antara infak dan sedekah. Kalau zakat ini juga berbeda. Zakat itu berupa bisa berupa harta, bisa berupa barang atau makanan atau bahan pokok. Ini. Kemudian soal berikutnya. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari, ini jawabannya adalah mencari rezeki atau rezeki. Ya. Ini jawabannya adalah rezeki. Kemudian berinfak dan bersedekah hukumnya titik-titik. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Beda dengan zakat. Kalau zakat wajib. Kalau infak dan sedekah itu hukumnya sunnah. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah As-Saba ayat 39 yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan serta kamu sedekahkan, Allah akan menggantinya. Berdasarkan ayat tersebut di atas, uraikanlah 3 hikmah berinfak dan bersedekah. Ini hikmah daripada infak dan sedekah. Yang pertama tentu saja orang yang berinfak dan bersedekah itu akan mendapatkan pahala. Yang kedua membersihkan harta dan jiwa. Yang ketiga ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari infak dan sedekah. Kemudian contoh soal pada KD 38. Perhatikan pernyataan berikut. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam kandungan, kegelapan di lautan, kegelapan malam. Kegelapan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam adalah titik-titik. Ya, kegelapan Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan, yaitu yang pertama kegelapan dalam kandungan, kemudian yang kedua adalah kegelapan dalam perut ikan, karena Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan. Ya, mukjizatnya beliau masih hidup ketika dimakan oleh ikan hiu. Ya, ikan paus, ya, bukan ikan hiu. Ya. Kemudian yang ketiga ini kegelapan di lautan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, 3. Ya. Kemudian nomor 22, Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal ketika kapal kelebihan muatan. Seluruh penumpang kapal pun dapat diselamatkan. Sifat yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah beliau ketika naik kapal kemudian kelebihan muatan, beliau melompat dan turun dari kapal tersebut supaya menyelamatkan daripada orang-orang yang ada di kapal tersebut. Sehingga dari kisah Nabi Yunus ini kita bisa meneladani sikap rela berkorban. Selanjutnya nomor 28 contoh ya, soal berikutnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam memiliki makna yang sangat besar bagi umat manusia. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satunya adalah menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya dengan cara titik-titik kepada Allah, dengan cara bertaubat. Ya. Jadi Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, bertaubat mohon ampun kepada Allah. Bertaubat, jawabannya adalah bertaubat. Setiap rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala mempunyai tugas untuk menyampaikan kepada kaumnya.
Nabi Yunus alaihissalam merupakan rasul yang diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum. Nah, ini setiap para rasul itu diutus untuk kaum-kaum tertentu. Sebagaimana Nabi Yunus diutus untuk kaum, ya ini namanya adalah suku atau Bani Ninawa, ya namanya adalah Ninawa. Nah, ini jawabannya adalah Ninawa. Kemudian tuliskan doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam tersebut dalam bahasa Indonesia. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, ya, ikan paus, ya, beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian KD 39 menjelaskan kisah keteladanan Nabi Zakaria. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk memperoleh keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria terus berdoa tiada terputus kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki di usianya yang telah tua. Nama putra Nabi Zakaria tersebut adalah Nabi Zakaria ini sudah lama tidak punya anak sehingga beliau berdoa kepada Allah terus-menerus, ya. Sehingga dikaruniai seorang anak yang juga menjadi seorang nabi. Beliau adalah Nabi Yahya, ya. Adalah Nabi Yahya. Yahya. Ya. Ya, Nabi Yahya ini soal ABC, ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Ini. Suatu hari Nabi Zakaria datang ke mihrab tempat Maryam berada. Maryam pada saat itu Maryam sedang sholat. Di depannya terdapat berbagai macam buah. Setelah selesai sholat, Nabi Zakaria menanyakan dari mana asal dari buah-buahan tersebut. Maryam menjawab buah-buahan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian soal berikutnya, Nabi Zakaria adalah nabi yang taat dan selalu mengamalkan isi kitab Taurat yang disyariatkan kepada. Kitab Taurat ini adalah kitabnya Nabi Nabi Musa, ya. Kitab Taurat itu adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Ya. Jelaskan keteladanan dari kisah Nabi Zakaria. Nah, dari kisah Nabi Zakaria kita bisa mengambil teladan atau perilaku yang bisa kita teladani adalah kesabaran dan ketabahan dan taat kepada Allah. Jadi semua para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang pilihan Allah sehingga mereka memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Mereka juga taat, ya, terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh soal pada kisah keteladanan Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam hidup pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Raja tersebut ingin menikah dengan anak kandungnya dan ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam. Raja yang memimpin pada masa Nabi Yahya adalah raja pada masa Nabi Yahya itu adalah Raja Herodus, ya. Kalau Raja Namrud ini pada masa Nabi Ibrahim, kalau Raja Fir'aun ini pada masa Nabi Musa, kalau Raja Talut ini pada masa Nabi Daud. Sedangkan Nabi Yahya ini beliau hidup pada masa Raja Herodus. Ya. Kemudian contoh soal berikutnya, Nabi Yahya alaihissalam bersama Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah untuk menegakkan kebenaran dan kebatilan. Nabi Yahya alaihissalam berdakwah dan mengajarkan kitab yang sama dengan ayahnya, yaitu kitab tadi sama, ya. Nabi Yahya bersama Nabi Zakaria ini mengajarkan kitab yang sama, ya, yang dibawa oleh Nabi Musa tadi, yang namanya adalah kitab, ya, kitab Taurat, ya.
membawa ajaran Taurat, ya, sama. Kemudian contoh berikutnya, Nabi Yahya merupakan salah satu nabi yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Sebutkan contoh dua perbuatan tersebut yang bisa kita jadikan teladan sehari-hari. Ya. Jadi Nabi Yahya itu adalah nabi yang berbakti kepada orang tuanya. Contohnya, ya, yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, membantu pekerjaan orang tua di rumah misalnya. Kemudian mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua sebagai wujud dari kita berbakti kepada orang tua. Kemudian contoh soal tentang kisah keteladanan Nabi Isa pada KD 311. Perhatikan pernyataan berikut. Tidak dapat terbakar, dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dapat mengeluarkan unta dari batu, bisa membuat burung dari tanah liat, dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Dari pernyataan di atas yang merupakan mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam adalah titik-titik. Mukjizatnya Nabi Isa itu yang pertama, ya, beliau bisa menghidupkan orang mati. Kemudian beliau bisa membuat burung, ya, menghidupkan burung dari tanah liat. Kemudian juga banyak sebenarnya, tidak hanya dua ini, ya. Kalau tidak dapat terbakar ini Nabi Ibrahim, kemudian membelah lautan ini Nabi Musa dan lain sebagainya. Tapi yang benar dari pernyataan kelima pernyataan ini, yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Kita lanjut pada soal nomor 39. Salsa baru saja pulang sekolah. Ia lalu naik angkot seperti biasanya. Di dalam angkot telah ada beberapa penumpang. Salah satunya seorang ibu yang sudah cukup tua. Ia membawa beberapa keranjang sayuran. Kebetulan Ariska turun bersamaan dengannya. Melihat sang ibu kerepotan menurunkan dagangannya, Ariska dengan cekatan membantu. Sang ibu berterima kasih atas bantuan Ariska. Nah, peristiwa di atas menunjukkan Ariska telah meneladani sikap terpuji Nabi Isa alaihissalam, yaitu tentu saja Nabi Isa ini suka menolong umatnya, ya, Nabi Isa selalu melayani umatnya, ya. Ini yang jawaban yang betul adalah suka menolong, ya. Kemudian contoh soal berikutnya, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah dapat tadi sudah, ya, ini Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati, ya. Dapat menghidupkan orang mati. Selain menghidupkan orang mati, Nabi Isa ini juga memiliki mukjizat, yaitu ketika masih dalam kandungan ibunya, ya, beliau bisa berbicara. Ini kehebatan daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir tahun 622 sebelum Hijriah dari seorang ibu bernama, ibunya bernama Maryam. Ya, ini adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Maryam ini adalah perempuan suci, ya, tetapi tidak memiliki suami. Jadi Nabi Isa itu tidak punya ayah, ya, tetapi Allah memberikan mukjizat, yaitu Nabi Isa lahir dari seorang Maryam, ya, seorang wanita yang sholihah, ya, taat kepada Allah, ya, sehingga Allah melahirkan dari seorang ibu yang suci ini. Kemudian contoh berikutnya, jelaskan dua sikap yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa ini mengajarkan kepada kita, ya, keteladanan yang bisa kita tiru, yaitu adalah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Kemudian Nabi Isa juga memimpin dengan adil, ya, memimpin umatnya dengan adil. Kemudian contoh soal pada KD 314. Kisah teladan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi menceritakan tentang 7 pemuda dan seekor anjing, ya, yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun di dalam gua yang sangat luas di sebuah bukit. Kisah Ashabul Kahfi tersebut tercantum dalam Al-Qur'an surah ini. Kisah Ashabul Kahfi itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Kahfi. Kemudian soal berikutnya, kisah Ashabul Kahfi terjadi pada masa pemerintahan seorang raja Romawi bernama
bernama ya. Kisah Ashabul Kahfi ini terjadi pada pemerintahan seorang raja Romawi bernama ini namanya adalah Dikyanus ya. Dikyanus ya. Ini raja pada masa Ashabul Kahfi, ini raja yang kejam ya. Beliau akan membunuh ya, bahkan mengejar ya, 7 orang pemuda tadi. Nomor 45, tuliskan keteladanan dari kisah Ashabul Kahfi. Ya, yang pertama, teguh pendirian. Jadi 7 pemuda tadi itu memiliki keteguhan pendirian, yaitu teguh dalam keimanan, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pertolongan Allah kepada orang yang beriman. Allah akan menolong orang-orang yang beriman, ya sebagaimana kisah Ashabul Kahfi di dalam yang melarikan diri ke dalam gua, sehingga Allah menidurkan selama 309 tahun ya untuk menyelamatkan dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Demikian beberapa contoh soal-soal yang mungkin nanti akan keluar pada saat penilaian akhir tahun. Terima kasih atas segala perhatiannya, sudah menyimak ya pembahasan ini dari awal sampai akhir. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.